Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kais Robbani, nomor stambuk 092202000111 dari kelompok 3B, jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Muslim Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai gaya gesek, laboratorium fisika dasar, frekuensi pertama. Tujuan dari percobaan kali ini terbagi menjadi dua, yaitu tujuan instruksi umum dan tujuan instruksi khusus. Yang pertama, tujuan instruksi umum. 1. Mahasiswa dapat memahami konsep gaya gesek. 2. Mahasiswa dapat melakukan pengamatan gaya gesek. Yang kedua, tujuan instruksi khusus. 1. Mahasiswa dapat menjelaskan perbedaan koefisien gesek statis dan koefisien gesek kinetis. 2. Mahasiswa dapat mengamati koefisien gesek dari berbagai macam benda. 3. Mahasiswa dapat menjelaskan kaitan antara koefisien gesek kinetis dengan percepatan gerak benda dan percepatan gravitasi. Gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang berarah melawan gerak benda atau arah kecenderungan benda akan bergerak. Gaya gesek muncul apabila dua benda bersentuhan. Gaya gesek dapat merugikan dan juga dapat bermanfaat. Bila permukaan suatu benda saling kontak, maka permukaan bergerak terhadap benda lainnya dan menimbulkan gaya tangensial disebut gaya gesek. Adapun jenis-jenis gaya gesek yaitu yang pertama, gaya gesek statis. Gaya gesek statis adalah gaya gesek yang terjadi pada benda diam. Yang kedua, gaya gesek kinetis. Gaya gesek kinetis adalah gaya gesek yang terjadi pada dua benda yang bergerak. Adapun sifat-sifat gaya gesek, yang pertama menghambat gerak benda, yang kedua berlawanan arah, yang ketiga besar gaya tergantung tingkat kekasaran, dan yang terakhir besar gaya dipengaruhi luas bidang. Adapun hukum-hukum yang terkait pada percobaan kali ini, yang pertama yaitu hukum Newton 1 yang berbunyi setiap benda dalam keadaan diam atau bergerak dengan kecepatan konstan akan tetap diam atau akan terus bergerak dengan kecepatan konstan kecuali ada gaya eksternal yang bekerja pada gaya itu. Yang kedua, hukum Newton 2 yang berbunyi percepatan yang dialami sebuah benda besarnya sebanding dengan besar resultan gaya yang bekerja pada benda itu searah resultan gaya itu berbanding terbalik dengan massa kelembapan benda itu. Yang ketiga, hukum Newton 3 yang berbunyi tidak ada gaya yang timbul di alam semesta ini tanpa keberadaan gaya lain yang sama dan berlawanan dengan gaya itu. Jika sebuah gaya bekerja pada sebuah benda, maka benda itu akan mengerjakan gaya yang sama besar namun berlawanan arah. Adapun alat-alat yang digunakan pada percobaan kali ini, yang pertama yaitu timbangan, yang kedua roll meter, yang ketiga beban pemberat, yang keempat bidang kayu, yang kelima bidang karpet, yang keenam bidang karet, dan yang terakhir perangkat bidang miring. Adapun prosedur percobaan pada percobaan kali ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, gesekan statis pada bidang datar. Pertama-tama, kami menimbang massa benda peluncur serta massa piring. Kemudian, kami membuat rangkaian alat perangkat bidang miring, lalu kami meletakkan anak timbangan di atas piring sedikit demi sedikit hingga benda peluncur tepat akan bergerak. Setelah itu, kami mencatat massa anak timbangan tersebut, kemudian kami melakukan percobaan beberapa kali sesuai petunjuk asisten, dan kami juga melakukan prosedur yang sama untuk benda peluncur yang lain. Yang kedua, gesekan statis bidang miring. Pertama-tama, kami meletakkan benda peluncur di atas permukaan alat perangkat bidang miring. Lalu, kami mengangkat bidang tersebut perlahan-lahan. Tepat saat benda peluncur akan bergerak, kami mengunci alat bidang miring, sehingga sudut kemiringannya tidak berubah. Kemudian, kami mencatat sudut kemiringan yang terbentuk. Setelah itu, kami melakukan percobaan beberapa kali sesuai petunjuk asisten, dan kami melakukan prosedur yang sama untuk benda peluncur yang lain.
Dan yang ketiga, gesekan kinetis. Pertama-tama, kami menentukan posisi kemiringan alat perangkat bidang miring sesuai dengan petunjuk asisten. Setelah itu, kami meletakkan benda peluncur di atas permukaan bidang miring. Lalu, kami mengukur dan mencatat kemiringan bidang luncur. Selanjutnya, kami mengukur jarak mulai posisi awal yang telah ditentukan oleh asisten. Kemudian, kami melepaskan benda peluncur tersebut dan mengamati waktu yang diperlukan. Setelah itu, kami mengulangi prosedur untuk kemiringan yang berbeda-beda dan jarak yang tetap. Kemudian, kami mengulangi prosedur yang sama untuk benda peluncur yang lain. Setelah melakukan analisa dan perhitungan, kita dapat menemukan hasil pengolahan data pada setiap keadaan. Yang pertama, keadaan statis bidang datar. Selanjutnya, keadaan statis bidang miring. Kemudian, keadaan dinamis pada bidang miring. Berdasarkan hasil pengolahan data dapat dibuktikan bahwa pada benda peluncur permukaan bidang datar pada statis bidang datar akan semakin meningkat nilai μs yang diperoleh. Begitu juga pada statis bidang miring yang nilai μs-nya semakin meningkat. Pada keadaan dinamis bidang miring, nilai μk yang terbesar adalah kayu dengan nilai 0,5997, lalu karet dengan nilai 0,4497, dan yang paling kecil adalah karpet dengan nilai 0,3361. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi gaya gesek pada perangkat dengan benda peluncur ialah kasar atau halusnya permukaan benda, luas permukaan, dan massa atau gaya berat. Semakin kasar suatu permukaan benda, maka semakin besar pula gaya gesek yang ditimbulkan. Begitupun juga sebaliknya, jika semakin halus permukaan benda, maka semakin kecil gaya gesek yang ditimbulkan. Hal tersebut juga berlaku pada luas permukaan benda. Semakin luas permukaan benda, maka semakin besar pula gaya gesek yang terjadi. Dan semakin kecil permukaan suatu benda, maka semakin kecil pula gaya gesek yang terjadi. Sama halnya dengan kasar atau halusnya dan luas permukaan benda, massa atau gaya berat juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi gaya gesek. Hal tersebut dikarenakan semakin berat massa suatu benda, maka semakin besar gaya gesek yang dihasilkan. Begitupun juga sebaliknya, semakin ringan massa sebuah benda, maka semakin kecil pula gaya gesek yang dihasilkan antara benda peluncur dengan perangkat bidang. Kesimpulan dari percobaan kali ini adalah dari hasil praktikum dan pengolahan data dapat disimpulkan bahwa pada keadaan statis bidang datar didapatkan hasil μs benda peluncur kayu 0,2616, karpet 0,3756, karet 0,6082. Pada keadaan statis bidang miring didapatkan hasil μs pada benda peluncur kayu 0,3251, karpet 0,6341, karet 0,7907. Pada keadaan dinamis bidang miring pada sudut 38 derajat didapatkan hasil μk pada peluncur kayu 0,5997, karpet 0,4497, dan karet 0,3361. Benda yang bergerak pada permukaan yang lebih kasar, gaya geseknya lebih besar daripada benda yang bergerak pada permukaan halus. Hal ini terjadi karena pada bidang sentuh tersebut memiliki koefisien gaya gesek yang lebih besar. Melalui praktikum atau hasil pengamatan dapat diketahui bahwa konsep gaya gesek statis adalah gaya yang terjadi antara permukaan dua benda yang saling berinteraksi tepat akan bergerak. Sedangkan konsep gaya gesek kinetik adalah gaya yang terjadi antara permukaan dua benda yang saling berinteraksi ketika suatu benda sudah bergerak. Gaya yang dihasilkan oleh gesekan statis lebih besar daripada gesekan kinetik. Hal itu dipengaruhi oleh jenis permukaan, gaya tarikan, dan gaya berat suatu benda. Ayat yang berhubungan pada percobaan kali ini yaitu Quran Surat Al-Waqiah ayat 71-74 yang artinya, maka terangkanlah kepadaku tentang api yang kamu nyalakan dengan menggosok-gosok kayu. Kamukah yang menjadikan kayu itu atau kamikah yang menjadikannya?
Kami jadikan api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir di padang pasir. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Rabb-Mu yang maha besar. Penjelasan dari ayat tersebut adalah dalam surat Al-Waqiah ayat 71-74 lebih intens menjelaskan tentang bangsa Arab menyalakan api dengan cara yang paling sederhana. Jika mereka membutuhkan api, mereka mencari sebatang kayu afar dan sepotong besar kayu marah yang tengahnya mereka lubangi. Kemudian mereka taruh kayu afar dalam lubang ini dan menggerakkan kayu afar yang dilubangi itu secara terus-menerus. Mereka terus melakukan seperti itu sampai apinya menyala karena banyaknya gaya gesekan yang terjadi. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.